Pandeglang, kabupaten yang terletak di ujung barat Pulau Jawa ini, dikenal dengan julukan Sejuta Santri, Seribu Kiai. Tak hanya menjadi daerah yang kaya akan nilai religi, Pandeglang juga menjadi tempat yang dikaruniai kekayaan alam, budaya, dan kulinernya yang melegenda. Pandeglang adalah satu dari sekian banyak daerah di Indonesia yang memiliki beragam kuliner khas. Ragam kuliner khas Pandeglang tidak terlepas dari kekayaan alamnya yang melimpah. Karunia ini menjadikan Pandeglang menjadi salah satu wilayah penghasil rempah yang cukup besar. Dilihat dari kuliner yang lahir di daerah ini, rempah menjadi wujud pencapaian estetika tentang bagaimana karakter sebuah daerah dalam rentang waktu tertentu dibangun dengan pencapaian sebuah nilai budaya. Kalau rempahnya itu sudah menjadi umum di Asia Tenggara ya, bukan kita saja. Di Vietnam, di Filipina, di Thailand, semua masyarakat di Asia Tenggara itu memerlukan rempah ya kan sebagai bumbu masak ya, dalam kaitan dengan sebagai bumbu masak, ada juga sebagai obat ya. Nah, berkaitan dengan rempah sebagai bumbu masak ini, pada umumnya mereka menggunakan lada dan rempah lainnya, kayu manis apa. Nah, khusus yang di Banten ini ada rempah lain yang menimbulkan aroma khas yang disebut dengan daun walang. Daun walang itu adalah sejenis pohon yang tidak berbatang. Ya, diambil daunnya atau batang kecilnya, kemudian dicampur dengan rempah lain, dan itu akan menimbulkan aroma yang khas sekali, ya seperti walang ya. Berbicara kuliner, Pandeglang memiliki sajian yang unik. Sebuah karya seni yang menggugah selera. Angen Lada. Sampai saat ini belum ada riset ke arah awal mula terciptanya angen lada ya. Tetapi kita bisa perkirakan ini berkaitan dengan hari raya umat Islam. Nah, berarti sejak masuknya Islam ke Pandeglang misalnya, sejak kapan, awal abad 17 atau awal abad 19, itu orang mulai merasakan betapa daging itu sangat merupakan menu utama dalam merayakan Lebaran. Angen Lada merupakan salah satu hidangan yang tersebar di beberapa wilayah di Provinsi Banten. Angen yang berarti sayur, dan lada yang berarti pedas. Sehingga makna sesungguhnya angen lada adalah sayur yang memiliki cita rasa yang pedas. Ibu Junaria atau biasa disapa dengan nama Mak Ipok memiliki memori lekat dengan harum daun walang yang mengisi dapur setiap saat menjelang hari-hari perayaan. Emak ngangen lada dulu dari emak. Terus, "Mak lagi ngapain tuh?" Nyayur lah, "Mak kenapa cik marahnya?" Cik, "Yo cik mak ngangen lada," jangan gitunya. "Hajo itu coba menang tuh ngasaan menang," cik emak ya. Diasaan kumah, sedap amat. Penasaran cik mak, "Mak mau bikin ya?" Los jangan gitu cik emak ya. Pesona keajaiban rempah, balutan seni pada setiap proses meramu bumbu, tangan lincah juga sihir dalam proses masak angen lada yang diwariskan dari generasi ke generasi
masih terawat baik dalam memori Mak Ipok. Ningalikeun itu ka ma, jadi tanya ku ma teh kieu ma ke nuju naon cek ma teh kieu arek ieu cenah ngangeun lada cenah gitu. Ngangeun lada naon? Ieu cenah tales cenah gitu. Jadi naonan bumbuna eta mah? Aya ketumbar cenah gitu lah, muncang cenah gitu. Aju bawang putih, bawang beureum cenah gitu lah. Aju iya cenah jahe, koneng, cenah cabai beureum, cenah gitu. Make honje cenah gitu. Walang cenah seureurnya walang di suganya heubel ge, walang mah. Atuh, nan ketumbar disangrai, muncang disangrai. Terus bawang beureum dipotong-potong, bawang putih dipotong-potong, bisa kurang cabai gitu dipotong-potong, cabai dipais. Aju iya cikur, coba ketinggalin atau cikur. Aju iya pala, aju cabai beureum nu diseupan. Tambahan jeung cabai kering gitu kan dileom. Atap walang pan lamun teu make walang pan teu sedap eta angeun. Lain sayur lada teu make walang mah. Ngaranna. Kalau jenis seperti walang itu sebetulnya tidak bisa dikatakan endemik Banten ya, karena itu pohon yang masuk ke dalam daerah tropis. Tetapi karena kita di Banten digunakan sehingga orang sengaja menanam itu, ya kan, untuk dipakai pada saat-saat mereka memasak terutama daging ya. Ini berkaitan dengan tradisi Lebaran, baik Lebaran Idul Fitri maupun Idul Adha. Gitu. Dan orang banyak sekali mengonsumsi daging. Dan khusus untuk angen lada Pandeglang ini memanfaatkan tulang jeroannya, ya kan, di angen lada. Sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Kabupaten Pandeglang menjadikan angen lada sebagai sajian primadona yang dinanti-nanti saat perayaan. Aduh gitu dina mencit baik gitu nya nu hajatna. Jadi ieu tulangna teh di angen lada. Men dagingna menek di sate kumaha hayang nu aja tanahnya menek di angen lada gitu, menek di dagingna menek semur gitu. Bau daun walang yang menyengat menjadi penghantar rindu pada memori-memori saat kumpul bersama keluarga di kampung halaman. Ini merupakan salah satu bentuk dari pelindungan terhadap warisan budaya yang dilakukan melalui pendokumentasian. Bentuk-bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari film, gambar, buku, sampai juga dengan penyusunan video ini. Jadi dan kemudian angen lada ini juga sudah dimasukkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2016, sehingga ini menjadi tugas dari kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan untuk melakukan baik dari pendokumentasian hingga pada akhirnya nanti menyebarluaskan informasi mengenai warisan budaya yang dalam bentuk kuliner ini kepada masyarakat, terutama generasi muda, sehingga nanti dokumentasi ini bisa dilihat dalam media-media sosial yang saat ini banyak diminati oleh para generasi muda. Angen lada sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda sejak 14 September 2016 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Seiring berkembangnya zaman, angen lada bisa menjadi masakan istimewa yang bisa disajikan kapan saja. Dari 2005 pertamanya emang bikin itu dulu cuman menunya cuman angen lada doang.
lama-kelamaan kita banyak itu pakai ya ini pakai cumi, ikan kan. Tanya cuma itu aja, angin lada aja kita menunya. Ya karena melepas kangen aja gitu. Soalnya kan angin lada itu adanya cuma di hari raya Idul Fitri sama Idul Adha. Yang bikin kangen tuh daun walangnya, wangi daun walang.